Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di materi pertemuan 10 statistika deskriptif yang membahas saat ini tentang ukuran penyebaran data kelompok. Teman-teman dapat melihat slide saya sebagai berikut. Ukuran penyebaran data kelompok. Untuk data berkelompok, sebetulnya ini harus dijabarkan mulai dari urutan kelas datanya mulai dari area 30 sampai dengan area 90 sampai dengan 99. Ada berapa data? Ada 100 data. Untuk awalnya sebenarnya ini dibuat dulu sebarannya. Bisa jadi tidak mulai dari 30-nya 1, 39-nya 1 bisa jadi. Atau 40-nya 2, 49-nya 1 bisa jadi. Nah, untuk melihat sebarannya sebaiknya kita miliki dulu sebaran utuh datanya. Agar kelas yang nanti kita bisa masukkan sesuai dengan apa data yang kita inginkan. Namun di dalam pembahasan ini kita anggap saja sudah ada 100 data. Anggap sudah ada 100 data yang berada di masing-masing kelas. Kelasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 kelas. Rentangnya 30 sampai 39. Atau mungkin 10. Intervalnya, masing-masing interval ini memiliki jumlah frekuensi masing-masing. Bila kita anggap ini adalah nilai, maka yang memiliki nilai 30 sampai 39 ada 2 orang. 40 sampai 49 ada 3 orang. 50 sampai 59 ada 11 orang. 60 sampai 69 ada 20 orang. 70 sampai 79 ada 2 orang. 80 sampai 89 ada 25 orang. Dan 90 sampai 99 ada 7 orang. Total keseluruhan ada 100 orang. Dimasukkan ke dalam perhitungan data analisis, maka kita bisa mendapatkan hasil N atau total data ada 100. Nilai minimumnya ternyata 32, nilai maksimumnya adalah 98, nilai meannya 72,5, nilai median 73,875, nilai modus 75,815, nilai kuartil ke-1 64, kuartil ke-3 82,3, persentil ke-10 54,04, dan persentil ke-90 88,3. Anggap saja nilai statistika dan nilai frekuensi untuk data berkelompok menggunakan nilai tersebut. Lalu kita akan masuk kepada rentang. Rentangnya adalah sebagaimana diuraikan di depan bahwa data terbesar dikurangi data terkecil. R atau rentangnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya ada 98, kecilnya ada 32. R adalah 66. Rentang atau range sama saja. Masih dengan nilai statistika dan frekuensi yang sama ya. Lalu ada rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Kita sudah dapat Q3-nya di sini 82,3, Q1-nya 64. Berarti rentang antar kuartil adalah Q3 kurang Q1 atau 82,3 dikurangi 64. Rentangnya adalah 18,3. Untuk apa? Untuk melihat area tengah. Untuk Q2-nya berapa, Pak? Lihat aja nih. Berada di area sini. Kemudian ada simpang kuartil. Simpang kuartil atau semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil.
kita sudah dapat tadi Q3-nya dikurang Q1. Berarti rentang kuartil SQ adalah setengah dari Q3 kurang Q1 atau setengah dikali 82,3 dikurangi 64 atau setengahnya dari 18,3. Rentang kuartilnya adalah 9,15. Jadi setiap masing-masing kuartil jika dibagi 4 adalah 9,15. Lalu ada rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah sejumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data atau dirumuskan dengan RS. Rata-rata simpangan adalah total dari sigma F dikali dengan MI dikurang rata-rata X. Kita masukkan masing-masing angkanya nih. Ini MI-nya setengah, ini frekuensinya 2, dikali 2, rata-rata X-nya 72,5. Nah, ini rata-rata X-nya disamaratakan. Habis itu MI ini dikurang rata-rata X. Ini dikurang ini. Hasilnya ini. 34,5 dikurang 72,5 sama dengan minus 38. Dan seterusnya. Lalu kondisinya adalah rata-rata simpangan itu tidak boleh minus. Maka yang minus ini dijadikan plus. Untuk apa? Untuk mendapatkan nilai F. Nah, ini kan sudah didapat berarti ini setelah dijadikan plus 76, 84, 198, 160, 64, 300, 154. Totalnya ada 1036 dibagi dengan jumlah data. Berarti 1036 dibagi 100 sama dengan 10,336. Itu untuk rata-rata simpangan. Lalu ada simpangan baku atau standar deviasi atau pakai S biasanya. Standar deviation. Statistika standar deviasi untuk sampel S dan bentuk distribusi frekuensi dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah standar deviasinya adalah sigma FMI kuadrat dikurang sigma FIMI kali 2 dibagi dengan N. Di kuadrat ya. Dibagi N min 1. Berarti 54. Ini kita sudah lihat nih. 54285 kita masukkan dikurang 7250. Dikuadratkan dibagi 100. Dikurang 100 min 1. Kenapa harus min 1 dari sana? Namanya deviasi yang dimaklumi. Min 1. Jadi akar dari 17.200 dikurang 99. S-nya adalah ini S kuadrat ya. Maksudnya S kuadrat adalah akar dari 173,737. S-nya aja berarti 13,18. S kuadrat adalah sama dengan nilai ini. Itu untuk standar deviasi. Standar deviasi untuk apa Pak? Mengukur kelebaran. Misalnya dia ada di area tengah, dia mengukur agak pinggir. Nah di pinggirnya dia ada di belahan mana, itu untuk standar deviasi. Lalu ada koefisien varian atau GNV. Koefisien varian biasa untuk digunakan membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Misalnya membandingkan hasil ujian statistika dengan akuntansi. Koefisien varian dinyatakan dalam persen dan dinyatakan dengan rumus. Koefisien varian adalah standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Berarti tadi kita sudah dapatkan, sini hasilnya S-nya aja 13,18. Lalu ada rata-rata. Rata-ratanya tadi 7,25 ya. Ini 72,5. Jadi KV-nya aturannya 0,18, 179, nggak harus pakai persen. Jadi kalau di
persentase jadi 18,179. Lalu ada koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan adalah alfa 3. Sebenarnya kita jarang ambil koefisien kemiringan ini dalam implementasi. Namun tetap dipelajari. Karena apa? Karena kita akan mengukur loncengnya. Apakah dia lepto, meso, atau plati. Jadi koefisien kemiringannya ini 72,5 dikurang 75,815. Jadi min dikurang dengan modusnya dibagi 13,8 dibagi standar deviasinya. Lalu dia dapat alfa sama dengan minus 0,2515. Adanya di mana? Adanya di area kiri. Kenapa? Karena ada standar minimum tengah untuk dari setiap jarak. Jadi saat dia kurang dari 0,2, dia pasti ada di kiri. Jika dia lebih dari 0,2, dia berada di kanan, 0,26. Data berdistribusi miring ke kiri. Alfa 3 adalah 3. Kenapa 3? Karena dia kali 3 di sini. 72,5 kemudian dikali 73,875. Kurang median bagi dengan standar deviasinya. Berarti 3 kali minus 1,375 dibagi 13,18. Alfa 3 sama dengan 4,125 dibagi 13,18. Alfa 3 sama 0,3129. Nah, dia masih miring ke kiri. Selama dia masih minus di bawah 0,2 berarti dia ke kiri. Nah, untuk rumus koefisien kemiringan kita pakai rumus Pearson. Jadi Pearson. Pearson. Alfa 3 sama dengan 3 kali rata-rata X dikurang jumlah kecil nih, sigma kecil. Jumlah kecilnya dari nilai M. Alfa 3 atau rata-rata X dikurang nilai modusnya dibagi dengan varian. Jika alfa 3 sama dengan 0, distribusi data simetris. Jika dia 0 sama dengan simetris. 0 yang dimaksud adalah 0,263. Jika dia alfa 3 kurang dari 0 distribusi maka ke kiri. Kurang dari yang tadi ke kiri. 0,2 lebih dari 0,26 dia ke kanan. Tergantung dari nilai alfa 3-nya. Koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan distribusi data. Makin runcing suatu kursa, maka makin kecil simpangan baku sehingga data makin berkelompok. Kriteria alfa 4. Nah, ini alfa 4 sama dengan 0,263 sama dengan koefisien kemiringannya. 0,263 keruncingan disebut meso. Alfa 4 lebih dari 263 keruncingan disebut lepto. Alfa 4 kurang dari 0,263 keruncingan disebut plati. Jadi dia sama dengan atau seperti lonceng rata, seperti lonceng, atau dia melandai ke kanan, manjang di kanan atau manjang di kiri. Tergantung dari nilainya. Apakah dia 0 sekian atau kurang dari nilai sekian. Kemudian alfa 4-nya bisa dibuktikan dengan apa? Jika alfa 4 sama dengan 0,263 disebut meso, jika dia alfa 4 disebut lepto, lebih besar jika kurang dari 263 disebut plate. Jadi plate itu hampir mendatar ya, nggak terlalu lonceng. Koefisien kurtosis data di samping adalah setengah kali Q3 kurang Q1 dibagi P 90 dikurang P 10 atau 18,3 dikurang 34,26. 34,26 dari mana di sini di 88,3 dikurang 54,04.
Alfa 4 sama dengan 9,15 dibagi 34,26. Hasilnya 0,267. Tipis. Tapi sebenarnya dia kalau dibuat kategori ini masih masih normal ya. Tapi karena dia lebih agak menjorok ya disebut lepto. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi intisari dari pertemuan kali ini adalah bagaimana menentukan dari setiap data berkelompok mulai dari data penyajian yang sudah ada. Kita tinggal pasangkan masing-masingnya terhadap mulai dari rentang antar kuartil, lalu simpangan kuartil. Jadi mulai dari sebaran jauhnya, dari sebaran jauh, sebaran besar, kemudian kita mulai masuk sebahagian perempatnya kita masukkan. Jadi udah dibagi 4. Setelah dibagi 4, kita lihat lagi lebih tipis lagi. Setelah dibagi 4, dia berada di bagian mana untuk kuartilnya. Setelah kuartilnya dapat, kita lihat lagi untuk rata-rata simpangannya. Semakin mengecil. Lalu kita lihat setelah dibuat kecil, dia deviasinya kemana. Apakah lebarnya lebih besar atau lebih kecil. Setelah dibuat deviasi, kita lihat koefisiennya. Ternyata dia 18. Lalu dibuat lagi gambarnya. Berada di area mana. Apakah dia di tengah, di kiri, atau di kanan. Lalu koefisien kemiringannya juga dilihat apakah dia jika dia loncengnya tepat di kanan atau di kiri. Setelah itu, setelah kita tahu loncengnya, misalnya dia agak normal di 263, apakah ada kemiringan di dalamnya? Ternyata ada selisih 0,007. Jadi barat penyakit itu kita ukur dari sakit badan sampai nanti sakit ke bagian lengan, dari lengan kita masuk ke jari, dari jari kita masuk ruas, dari ruas kita masuk ke daerah mana lagi. Jadi sampai kemungkinan-kemungkinan terkecil yang bisa kita dapatkan. Sifat statistik ini kan memprediksi bagaimana kita mengetahui ketepatan dari suatu kemungkinan. Bisa jadi yang seperti sudah lama kita bahas, tidak hanya itu membagi rata dan kita dapat bahagian-bahagian. Tapi dalam statistik ini lebih spesifik, kita mendapat kemungkinan lebih dalam sampai kepada kemungkinan terkecil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 10. Jika ada pertanyaan, dapat koordinasi dengan saya, bisa via Japri, atau WA, atau komentar, atau email. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.